Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Wildan Mauladani dan rekan saya yang di sebelah saya ini. Saya Aimarino Sedriansyah. Dan kami akan mempresentasikan tentang sistem pemasukan dan pembuangan pada motor bensin. Dan mata kuliah ini dipimpin oleh Bapak Fuad Indra Kusuma selaku dosen pembimbing untuk mata kuliah ini. Jadi mohon bimbingannya. Tujuan kita membahas sistem pemasukan dan pembuangan pada motor bensin akan dijelaskan kepada rekan saya. Monggo, silakan. Ya, jadi di sini kita akan mengetahui bagaimana cara kerja sistem pemasukan pada motor bensin dan mengetahui ada beberapa jenis intake manifold. Selanjutnya dengan cara kerja sistem pembuangan pada motor bensin juga, dan untuk mengetahui beberapa jenis outlet manifold. Kira-kira ada berapa, Mas, macam intake manifold dan outlet manifold ini? Jenengan tahu apa mboten? Lah, kalau itu ada banyak, Mas. Oh, nggih. Kalau gitu mari kita bahas, nggih. Siap. Nggih. Pengertian sistem pemasukan motor bensin. Sistem pemasukan udara adalah komponen penting dalam kendaraan bermotor yang berfungsi untuk memastikan mesin mendapatkan aliran udara bersih dan cukup untuk memproses pembakaran yang optimal. Tanpa sistem pemasukan udara yang efektif, mesin tidak akan berfungsi secara efisien yang dapat mempengaruhi performa kendaraan dan konsumsi bahan bakar. Nah, kita akan membahas secara mendalam tentang fungsi, komponen, dan perawatan sistem pemasukan udara serta dampaknya terhadap kinerja kendaraan. Oke. Nah, pertama, komponen-komponen pemasukan motor bensin adalah saringan udara, Mas. Yang pertama. Kedua, intake manifold. Ya. Ketiga, karburator. Keempat, throttle body. Kelima, injektor. Keenam, katup. Nah, dari 6 bagian ini, 6 komponen sistem pemasukan ini, saringan udara berfungsi untuk memisahkan kotoran dari udara. Jadi saringan itu ada dibagi menjadi 2 jenis, Mas. Dua jenis. Ya. Yang pertama yaitu saringan kering dan saringan basah. Nah, saringan kering umumnya menggunakan bahan kertas yang diperkuat dengan rangka logam. Nah, sedangkan saringan basah dilengkapi dengan genangan oli di bagian dasar saringan tersebut. Gitu, Mas. Nah, yang kedua, intake manifold. Nah, intake manifold ini ialah saluran yang terbuat dari perpaduan aluminium dan dapat memindahkan panas lebih efektif dibandingkan dengan logam, Mas. Lebih baik ya, Mas, ini? Lebih baik. Soalnya gimana ya? Emang dari seluruh bahan komponen yang diperuntukkan untuk mesin bensin itu hampir rata-rata itu aluminium, Mas. Aluminium. Soalnya perpindahan panas itu lebih cepat redahnya daripada logam. Seperti itu. Nah, nanti intake manifold ini ada beberapa jenis juga, Mas. Nah, yang sekarang saya bahas komponen sistem pemasukannya saja dahulu ya. Siap. Nah, yang kedua karburator. Yang ketiga, Mas. Maaf, ketiga. Karburator adalah sebuah alat yang mencampurkan udara dan bahan bakar untuk sebuah mesin pembakaran dalam yang masih menggunakan karburator. Dikarenakan lebih awet perawatannya dan penyetelannya. Jadi, memakai karburator ini lebih simple dan lebih gampang untuk perawatan, penyetelan, dan juga pengoperasiannya, Mas. Buat jangka panjang juga bagus, Mas. Kalau buat jangka panjang mungkin bagus-bagus saja, Mas. Tapi kalau di era sekarang mungkin akan tergantungan sama yang namanya throttle body. Nah, seperti itu, Mas. Mungkin lambat laun karburator ini akan dikesampingkan dan digantikan dengan throttle body yang lebih efisien dan lebih
elektrikal lagi lah dan lebih simpel lagi lah penggunaannya seperti itu. Yang keempat ada throttle body mas. Throttle body itu sama halnya dengan karburator, namun ini yang dalam sistem injeksi. Jadi ini sistemnya itu dikendalikan dengan ECU. Ya. Hitungannya elektrikal apa ya mas? Waduh, Panjang mas itu mas. panjang lah intinya. Yang penting sistemnya elektrik lah, Ya. seperti itu. Lebih modern gitu mas. Lebih modern, Ya. lebih tepatnya. Nah, yang kedua ada injektor. Nah, injektor ini mas, itu sama halnya dengan gandengan sama throttle body, begitu. Nah, injektor kalau tidak ada itu tidak bisa digunakan. Meskipun ada throttle body, tidak ada injektor tidak digunakan. Terus ada injektor, tidak ada throttle body, tidak bisa digunakan juga. Berarti saling melengkapi mas ya. Iya benar mas, saling melengkapi. Sama halnya karburator tadi, kalau dikasih injektor itu tidak cocok. Tidak Soalnya memang bukan sistem, bukan gandengannya, gitu mas. Dan yang terakhir ini ada katup. Nah katup ini berfungsi untuk membuka dan menutup. Nah membuka dan menutup waktu pencampuran bahan bakar dan udara, terus pembuangan hasil langkah kompresi seperti itu mas. Fungsinya katup itu begitu. Nah dan sekarang saya jelaskan jenis-jenis intake manifold itu ada berapa dan macam-macamnya itu apa saja. Nah jenis intake manifold sendiri itu ada 5 kalau nggak salah mas. 5. 5 mas. Apa saja itu mas? Yang pertama cool air intake. Nah, yang kedua itu short ram intake. Yang ketiga ram air intake. Yang keempat dual intake. Dan yang terakhir force induksi intake atau bisa dinamakan supercharger atau turbocharger. Oh, lebih modern mas ya. Nah, itu mungkin lebih modern lagi mas. Dan yang ini yang pertama, yang cold air intake ini adalah sistem air intake yang dirancang untuk menarik udara dingin dari luar kendaraan yang lebih tinggi dibandingkan udara panas. Jadi berarti lebih banyak oksigennya masuk dari ruang bakar gitu mas. Jadi supaya efisien untuk lebih cepat gitu loh mas. Dengan lebih banyak menarik udara juga semakin bagus buat pembakaran seperti itu. Nah bahannya sendiri ini kan cold air intake. Nah cold air intake ini hitungannya dingin loh mas. Dingin. Nah dingin. Nah bahannya ini biasanya kadang itu memakai aluminium yang bukan cor ya. Kan ada yang aluminium cor dan aluminium yang pipa. Nah ini pakai aluminium yang pipa seperti itu mas. Jadi tingkat penghantaran panasnya lebih rendah lagi dan hampir udara yang dihisap itu tidak menyentuh keadaan panas. Makanya dibilang cold air intake seperti itu mas. Dan yang kedua short ram intake, sorry mas. Short ram intake ini intake yang lebih sederhana dan lebih pendek dibandingkan yang cold air intake tadi mas. Seperti halnya short air intake ini dalam artian itu katakan lubang intake-nya ada 4, terus itu satu pipa dan ini pusatnya seperti itu. Jadi pusatnya satu saja itu. Satu saja mas. Oh. Nah tapi sama dengan cold air intake tadi, cold air intake juga satu, tapi yang membedakan mungkin dari bahannya, yang dari aluminium. Nah, yang short ram intake ini mungkin bahannya tetap sama, yang aluminium cor, ya aluminium cor itu mungkin cuma bodinya aja yang lebih pendek. Nanti saya kasih gambarnya di sebelah sini mas ya. Ya, Mungkin siap. biar paham juga. Ya. Terus kalian yang cold air intake-nya juga nanti saya kasih gambaran juga biar paham. Jadi ini lebih pendek itu biar udara itu lebih cepat masuk terus langsung
tersirkulasi dengan baik ke semua lubang intake gitu. Jadi lebih cepat Mas lebih ya. cepat gitu Ya. Mas. Terus yang ketiga ada ram air intake. Nah, ram air intake ini digunakan sebagai sistem kecepatan kendaraan untuk memaksa udara masuk ke mesin. Jadi ini manifold yang mungkin beda dari yang sebelum-sebelumnya karena ini mungkin bisa dibilang intake buat mesin V-engine. Nah, dengan 8 lubang intake tapi satu lubang pemasukan. Seperti ini nanti gambarnya nanti saya tampilkan juga. Nah, ini dengan ram air intake ini sistemnya itu memaksa udara masuk Mas. Jadi dengan Gimana itu Mas? ini dengan kecepatan tinggi menekan udara meningkat, terus kemungkinan udaranya masuk lebih banyak ke sistem intake ini dan meningkatkan suplai udara ke mesin seperti itu Mas. Nah, yang keempat ini ada dual intake Mas. Jadi dual intake ini sistemnya menggunakan dua saluran udara terpisah untuk menyuplai udara ke mesin. Jadi ini bisa digunakan di V-engine juga. Jadi 8 lubang itu 4 lubangnya satu lubang pemasukan dan 4 lubangnya lagi satu pemasukan lagi. Jadi berarti ada dua dua sistem pemasukan tapi yang jadi bandingannya itu 4:1 4:1 begitu Mas. Nah, jadi sistem ini dirancang untuk meningkatkan aliran udara juga di bagian mesin yang single intake. Maksudnya single intake itu setiap lubangnya itu memiliki jalur masing-masing. Begitu Mas. Nah, yang terakhir ini force induction intake atau turbocharger atau supercharger. Nah, kalau ini Mas, ini lebih spesial lagi. Nah, ini biasanya digunakan di mesin mobil balap atau mobil-mobil yang kelasnya race atau drag atau drift. Mungkin yang butuh kecepatan tinggi atau kerja cepat lah, seperti bisa dibilang seperti itu. Nah, sistem forced induction intake ini melibatkan penggunaan turbocharger atau supercharger untuk memaksa lebih banyak udara masuk ke ruang bakar. Nah, turbocharger dan supercharger secara signifikan meningkatkan suplai udara menggunakan kompresi udara yang diambil dari air intake. Nah, jadi ini sistemnya itu seperti buka tutup katuk tapi dihisap dengan turbin. Seperti itu. Jadi udara yang didapat melalui mulutnya intake itu nanti dihisap langsung dengan turbin dan dari turbin langsung dimasukkan dari dari turbin ke ruang bakar melalui intake ini. Nah, seperti itu. Berarti lebih cepat Mas ya. Lebih cepat pemasukannya karena ada pembantu dari turbocharger seperti itu. Nah, mungkin penjelasan dari sistem pemasukan seperti itu tadi Mas, dan sekarang untuk pembahasan sistem pembuangan atau macam-macam outlet ada berapa mungkin bisa dijelaskan dengan rekan saya dengan monggo Mas Reno. Baik Mas Wildan. Yeah. Jadi sekarang saya mau membahas tentang sistem pembuangan motor bensin. Jadi apa yang dimaksud sistem pembuangan motor bensin itu? Yaitu sistem pemasukan yang terdiri dari saringan udara atau air cleaner dan intake manifold. Saringan udara membersihkan kotoran udara sebelum masuk ke silinder untuk bercampur dengan bensin, Mas. Oh, nggih. Dan intake manifold menyalurkan campuran udara dan bensin ke dalam silinder. Terus udara akan mengalir ke saringan udara, masuk ke karburator, dan campuran udara dan bensin disiapkan dalam karburator, dipanaskan dalam intake manifold oleh adanya pendingin yang telah panas atau yang disebut gas buang. Oh, berarti sistem pembuangan ini yang dinamakan dengan
gas buang atau emisi pada motor bensin seperti itu, Mas? Bisa disebut begitu, Mas. Oh, iya iya iya, paham paham paham. Iya. Selanjutnya saya akan menjelaskan komponen-komponen pada sistem pembuangan motor bensin, Mas. Oh, nggih. Komponennya ada berapa, Mas? Komponennya ini ada 5, Mas. Oh, ada 5. Iya. Banyak, Mas, nggih? Banyak, Mas. Apa saja, Mas, itu, Mas? Yang ke satu itu ada exhaust manifold. Yang Oh. kedua knalpot. Nggih. Ketiga pipa buang. Hmm. Yang keempat catalytic converter. Nggih. Terus Yang terakhir. kelima muffler. Oh. Oh, berarti hitungannya ini komponen-komponen dari exhaust manifold sampai langkah pembuangan seperti itu, Mas. Iya, Mas. Oh, nggih 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 nggih. Terus exhaust manifold sendiri, Mas, berfungsi untuk apa, Mas? Jadi begini, Mas. Exhaust manifold itu berfungsi untuk menampung gas bekas dari semua silinder dan mengalirkan gas tersebut ke pipa buang atau exhaust pipe. Exhaust manifold dibaut pada kepala silinder atau saluran manifold. Terus disambungkan pada lubang gas bekas atau exhaust port pada silinder. Selanjutnya ada knalpot, Mas. Oh, knalpot, nggih. Jadi knalpot itu biasanya ada pada motor yang difungsikan untuk disalurkan melalui knalpot ke udara luar. Bagian dalam knalpot dikonstruksi sedemikian rupa. Oh, berarti knalpot itu ada berbagai macam, Mas, nggih. Ya, Nggak macamnya cuma di banyak, Mas. mobil aja, Mas, nggih. Motor juga ada, Mas. Oh, nggih nggih nggih. Oh, tapi sistemnya beda, Mas, nggih. Beda, Mas. Beda. Oh, cuman bedanya cuma di mobil 4 silinder dan mesin sepeda motor 1 silinder atau 2 silinder Ya. seperti itu. Oh, nggih nggih nggih. Betul, Mas. Oh, ya. Jadi biasanya panjang dan diameter knalpot itu bermacam-macam, Mas. Hmm, Kalau di motor mungkin tidak sebesar kayak di mobil, di truk, terus iya ya, Mas. kendaraan besar gitu, Mas. Pokoknya. Iya, soalnya saya tahu itu di motor itu diameter knalpotnya untuk motor bebek atau motor-motor lainnya itu dari diameter 30 atau berapa gitu, Mas, ya? Sekitaran gitu, Mas. Itu 2. sampai diameter 50. 20. Ya 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 ya. Paham paham paham. Terus selanjutnya ada pipa buang, Mas. Jadi pipa buang ini difungsikan untuk mengalirkan gas bekas dari exhaust manifold ke udara bebas. Oh, berarti hitungannya dari exhaust manifold terus dari pipa knalpot. Nah, ini pipa buang ini yang buat dari pembuangan gas buang yang agak jauh dari mesin seperti itu, Mas. Iya, Mas. Ini sebagai apa, Mas ya? Sebagai salurannya loh, Mas. Oh, nggih nggih nggih. Saluran menuju. Paham 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 paham. Paham. Terus selanjutnya ada catalytic converter. Catalytic converter itu apa, Mas ya? Kayak komponen muffler gitu, Mas. Dari emission control system. Oh, Yang tujuannya untuk mengurangi jumlah CO atau karbon monoksida. Oh, berarti gas buang yang dihasilkan oleh mesin pembakaran bensin ini nggak langsung dibuang begitu aja, Mas, ya? Tidak, Mas. Oh, Ada ini yang bisa apa ya? Kayak mengurangi gitu, Mas. oh, mengurangi emisi. Ya. Oh, ya paham paham, Mas. Berarti di Jadi setiap mobil dan di semua tipe mobil ada macam seperti ini, Mas, ya? saya kalau menurut pengetahuan saya, Mas ya, itu ada, Mas. Oh, iya 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 iya. Terus selanjutnya ada muffler, Iya. yaitu gas bekas atau exhaust gas yang dikeluarkan dari mesin dengan tekanan yang tinggi. Bila gas bekas dengan panas dan tekanan tinggi yang seperti ini langsung ditekan ke udara luar, Mas. Jadi langsung menuju ke udara itu, Mas. Oh, berarti jalurnya itu dari exhaust manifold, terus ke knalpot, terus Ya. pipa buang, terus disaring dengan catalytic converter supaya mengurangi Emisi. kadar karbon dioksida atau emisi itu ya. Terus
disaring lagi dengan muffler begitu Mas. Ya, betul sekali Mas. Oh, berarti muffler ini gunanya untuk meredam suara juga berarti Mas ya? Bisa dikatakan begitu Mas. Oh. Soalnya kan Iya 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 iya. termasuk apa ya? Ada yang menimbulkan suara yang gak seperti mobil balap gitu Mas. Oh, ada yang mungkin suaranya entah itu ulem atau Ya, ngebas betul, atau Mas. racing seperti Ya, itu Mas. betul, Oh, Mas. oh itu semua dari muffler ya Mas ya? Iya Mas. Suaranya itu. Iya Mas. Berarti berbeda bentuk muffler, berbeda juga bentuk suara Mas. Betul Mas. Tergantung di dalamnya seperti apa Mas. Oh, di dalam saringannya. Ya, Oh, iya 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 iya. ada kalau kita biasanya ngebas Oh. gitu kan suaranya Lebih Lebih besar, besar, gitu. Mas. Iya. Ya, terus ya, ada ya, yang paham, paham. normal biasa standartan gitu Mas. Iya. Selanjutnya ada jenis-jenis outlet exhaust manifold. Jadi di sini ada 5 jenis, yaitu yang pertama exhaust manifold cast iron atau besi cor. Cast iron, besi cor. Ya Mas. Nah, besi cor itu seperti apa Mas? Ya besi cor itu kayak apa Mas ya? Ini digunakan pada mobil umumnya Mas, yang memiliki tahanan yang tinggi. Jadi untuk kayak jangka lama itu jangka panjang loh Mas. Jadi ini kayak Iya, iya. lebih awet gitu Mas. Geng. Oh, Ya. berarti seluruh komponen itu memakai besi cor ya Mas ya? Iya Mas. Jadi berarti nggak cuma di apa komponen utama mesin bensin berarti Mas ya? Bisa Mas. Besi cor itu digunakan juga buat manifold juga ternyata. Bisa Mas. Iya iya iya. Tapi paham. ada kelemahannya Mas. Kelemahannya apa Mas? Itu adalah beratnya yang cukup signifikan. Oh iya Yang juga ya bisa Mas ya? mempengaruhi efisiensi bahan bakar juga Mas. Jadi lebih berat bobotnya Mas. Oh iya iya. Pengaruh Benar terhadap benar. bobot suatu kendaraan. Berarti ternyata kelemahan dari manifold gas iron ini tentang kelemahan dari beratnya yang cukup signifikan berarti. Iya Mas. Karena bahannya yang Belum. mungkin tebal mungkin ya. Iya. Iya 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 iya. Selanjutnya ada exhaust manifold atau yang terbuat dari stainless steel. Oh. Jadi Stainless steel. ini lebih ringan Mas dari besi cor. Lebih ringan. Berarti ini gampangannya lebih diminimaliskan lagi seperti itu Mas. Ya. Oh nggih. Terus di sini biasanya digunakan pada kendaraan yang mengutamakan performa Mas. Beda berarti Mas menggunakan cast iron dan stainless steel performanya. Beda Mas. Oh. Jadi kan ada banyak Mas Nggih. macam-macamnya untuk yang dipergunakan untuk misal mobil balap atau mobil larian. Nah ini biasanya digunakan pada mobil larian untuk efisiensi bahan bakar Mas. Oh iya iya iya. Jadi nggak lebih irit itu. Iya. Selain itu juga lebih tahan lama dan lebih efektif untuk mengalirkan gas buang dengan lancar Mas. Selanjutnya ada exhaust manifold stainless steel tapi dengan header Mas. Bedanya dengan manifold stainless steel yang biasa tadi apa Mas? Jadi ini kayak ada apa ya? Ada kepalanya Mas di bagian depan nih Mas. Jadi kayak apa Mas ya? Modelnya kayak bentuk katalis tadi seperti itu Mas. Ya, Oh berarti ini manifoldnya jadi satu sama headernya gitu. iya Mas. Oh iya iya Jadi iya paham paham. kayak Paham. headernya ini langsung ke apa namanya Mas? Ke pipa buang tadi. Ya, langsung masuk gitu Mas. Oh berarti ini langsung simpelnya berarti Mas ya. Ya, Hitungannya ini manifoldnya udah satu set sama header. Ya. Gitu. betul Mas.
Oh, iya iya iya, ya, Jadi paham, paham. manifold ini sering dipakai untuk mobil yang performa tinggi mas, yang kayak mobil balapan gitu mas kayaknya. Oh, benar benar Tapi benar. desainnya memang agak apa mas ya, agak rumit mas. Hmm. Misalnya kita punya 3 lubang ini terus jadi satu gitu mas, Oh, berarti satu hitungannya pembuangan. bukan sendiri-sendiri Mas ya? Ya bukan mas, Oh, iya iya, paham 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 paham, paham. tapi memang jika memakai manifold yang ini itu tenaga mesin kayak lebih tinggi gitu mas. Oh, iya iya iya, iya. Mungkin karena bahannya dari stainless steel mungkin seperti itu Mas ya? Bisa jadi mas. Oh, iya iya iya. Terus yang keempat ada exhaust manifold rock style. Nah, Jadi ini kayak lebih sederhana dan compact gitu mas. hmm, Jadi rock style ini digunakan pada mesin yang konfigurasi silindernya lebih sedikit. berarti mungkin itu entah 3 silinder atau 4 silinder seperti itu Mas? Ya seperti itu mas. Hmm. Tapi meskipun desainnya sederhana, manifold rock style tetap efektif mas untuk meningkatkan dan mengalirkan gas buang, tapi tidak seefisien manifold jenis yang lainnya. Tapi tetap bisa meningkatkan performa mesin. Oh, berarti mungkin manifold ini lebih dikatakan cuma manifold variasi yang menggunakan bahan stainless steel seperti itu Mas? Iya mas. Oh, Dan iya iya dikhususkan iya. paling untuk apa? Silinder-silinder kecil gitu mas. Oh, seperti itu. Iya iya iya, paham paham paham. Selanjutnya ada exhaust manifold equal length, yaitu manifold ini biasanya dirancang dengan pipa yang sama untuk setiap saluran gas buang dari silinder mas. Berarti setiap lubang silinder itu mempunyai panjang exhaust pipa yang sama berarti Mas? Betul mas. Iya iya iya, iya. Jadi desain ini untuk memungkinkan gas buang keluar dari setiap silinder dengan tekanan yang seimbang mas. Jadi semua gas buang itu tekanannya sama mas setiap silinder. Oh, iya iya iya, iya, paham 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 paham, paham. Jadi ini bisa juga untuk meningkatkan efisiensi pembakaran dan performa mesin itu lebih efisien mas. Tapi untuk manifold ini mungkin sering digunakan pada mobil harian apa mobil balap atau mobil race atau gimana Mas? Nah untuk yang ini biasanya pada kendaraan balap mas yang berperforma tinggi. Hmm. Oh, berarti kalau dipakai di mobil harian atau mobil mobil pribadi yang cuma apa lintas antar kota, terus antar desa seperti itu, apakah efisien, Mas? Kalau seperti itu kan saya belum mencoba mas ya. Jadi menurut saya ini bisa aja, tapi kayak apa mas ya? Ya mungkin menang di efisiensinya mas. Oh, berarti Efisiensi berarti ini bisa aja dipakai di mobil pribadi yang buat kendaraan antar kota, entah bisa antar jadi mas. desa. Tapi cuma yang menjadi permasalahannya mungkin di harga pembuatannya gitu, Mas. Ya mas. Soalnya nggak cocok sama kegiatan seperti sehari-hari nanti cepat rusak atau apa gimana gitu. Kayaknya ini memang dikhususkan untuk balap mas. Jadi Hmm, kan balap kan tahu sendiri mas. ya. Satu kali race itu apa mas ya? Race selanjutnya pakai baru. Oh, oh, gampangannya Jadi ini sekali pakai gitu, Mas. ya mungkin jangka pendek mas. Oh, buat jangka pendek. Ya Iya, iya, betul. bang, 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 bang. Jadi untuk harian mungkin tidak menyarankan mas ya. Oh, Walaupun dalam efisiensi pembakarannya itu baik. oh, iya, iya, iya. Oh, seperti itu ternyata. Iya, iya. Terima kasih loh, Mas, pembahasan tentang apa macam-macam exhaust manifold sama komponen-komponen sistem pembuangan. Sama-sama. Nah, dari sistem dari kesimpulan tadi kita mengambil kesimpulan tentang sistem pemasukan dan pembuangan motor bensin merupakan
dua mekanisme yang penting dan fungsi keduanya pun hampir sama. Betul itu, Mas. Namun secara spesifik memiliki peran berbeda. Betul, Mas. Nah, sistem pemasukan bertugas mengalirkan udara dan bahan bakar ke dalam ruang bakar pada setiap silinder melalui karburator atau injektor. Nah, kalau sistem pembuangan itu berfungsi untuk penyalur gas buang sisa hasil pembakaran. Seperti itu, sekaligus mengurangi emisi polutan. Nah, serta meredam suara mesin agar lebih ramah lingkungan dan nyaman digunakan dan didengar orang. Betul sekali, Mas. Mas, saya boleh saran nggak? Oke, monggo silakan. Caranya dari sistem pemasukan dan pembuangan itu seperti apa, Mas? Jadi Kira-kira. saya kan punya saran ini, Mas. Oke. Saran pemasukan dan pembuangan motor bensin itu harus memberikan penjelasan yang apa ya? Macam-macamnya yang ada di dalam sistem tersebut. Dan ada lagi, Mas. Kedua sistem ini harus saling bekerja secara seimbang, Mas. Agar mesin dapat menghasilkan tenaga yang maksimal. Oh. Jadi kayak tidak apa ya, tidak ngempos gitu, Mas. Oh, oke, tidak kayak kinerjanya kurang, Iya, kurang, terus performanya kurang seperti Iya, itu, Mas. Oh, iya, baik. Dan juga untuk konsumsi bahan bakarnya mungkin lebih efisien, tidak boros, serta bisa meminimalkan, Mas, gas buang yang bahaya Oh, bagi lingkungan sekitar, Mas. Terus. Oh, baik, Mas. Terima kasih loh, Mas, atas sarannya, Mas. Sama-sama, Mas. Nah, sekian dulu penjelasan dari kami yang membahas tentang sistem pemasukan dan pembuangan pada mesin bensin. Kami akhiri, bila ada kata atau salahnya mohon maaf. dimaklumi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.